Terungkap jabatan polisi bunuh polisi di Solok Selatan. Perwira polisi tewas ditembak perwira polisi lainnya. Kasat Reskrim Solok Selatan tewas ditembak Kabak Ops Polres Solok Selatan. Peristiwa ini terjadi di markas Polres Solok Selatan, Sumatera Barat pada Jumat, tanggal 22 November tahun 2024. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto tewas setelah ditembak Kabak Ops Polres Solok Selatan di Mapolres, Jumat dini hari sekira pukul 0.43 waktu Indonesia Barat. Informasi yang didapat, diduga penembakan itu terjadi adanya ketidaksenangan pelaku terkait penangkapan yang dilakukan korban. Kejadian berawal ketika Ulil Rianto Ansari, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, beserta anggota Satreskrim melakukan penangkapan terhadap pelaku tambang galian di Kap Solok Selatan, setelah menembak mati rekannya sesama perwira polisi. AKP Dadang Iskandar kemudian meninggalkan parkiran Mapolres Solok Selatan menggunakan mobil dinasnya. Kejadian berawal ketika Satreskrim Polres Solok Selatan melakukan penangkapan pada pelaku tambang. Pelaku tambang diperiksa dan dimintai keterangan di ruang Reskrim Polres Selatan. Ketika beberapa personel berada di dalam ruangan, terdengar 2 kali suara tembakan dari luar. Personel polisi langsung memeriksa kondisi luar. AKP Ulil Rianto Ansari sudah terkena tembakan dan terkapar tidak bergerak. Beberapa polisi melihat Dadang Iskandar mengendarai mobil dinas Isuzu D-Max pergi dari Polres Solok Selatan. Saat terjadi penembakan, hanya terdapat AKP Ulil Rianto Ansari dengan pelaku di lokasi kejadian. AKP Ulil Rianto Ansari langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Padang. Sedangkan di yang kabur, polisi sedang berupaya melakukan pencarian dan pengejaran. Dihubungi terpisah, Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiawan membenarkan adanya peristiwa tersebut. Kombes Dwi mengatakan saat ini kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Ia benar telah terjadi penembakan. Untuk kasusnya masih tahap penyelidikan, katanya. Sementara polisi sedang melakukan pencarian dan pengejaran pada pelaku penembakan. Namun, polisi sudah mengamankan beberapa barang bukti termasuk 2 selongsong peluru. Polisi tembak polisi di Solok Selatan Sumbar. Ini dugaan motifnya. Terjadi penembakan yang melibatkan 2 orang polisi di parkiran Polres Solok Selatan, Padang Gantiang, Sangir Jujuen, Sumatera Barat, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, pukul 0.43 waktu Indonesia Barat. Korban berinisial UR yang merupakan anggota polisi di Polres Solok Selatan, sedangkan pelakunya berinisial D, 57, juga bertugas di tempat yang sama. Karena penembakan tersebut UR harus dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Padang. Menurut informasi yang diterima Tribun Batam.id pada Selasa, tanggal 22 November tahun 2024, UR mengalami luka parah karena terkena 2 kali penembakan di bagian kepala. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui secara pasti bagaimana kondisi terkini korban penembakan tersebut. Sementara polisi sedang melakukan pencarian dan pengejaran pada pelaku penembakan. Namun, polisi sudah mengamankan beberapa barang bukti termasuk 2 selongsong peluru. Selain itu, kepolisian sudah meminta keterangan 2 saksi penembakan yang dilakukan di. Motif pelaku melakukan penembakan pada UR diduga karena tidak senang dengan penangkapan yang dilakukan Satreskrim Polres Solok Selatan. Polisi tembak polisi terjadi di Solok Selatan, Padang Gantiang, Sangir Jujuen, Sumatera Barat, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, pukul 0.43 waktu Indonesia Barat. Tepatnya di parkiran Polres Solok Selatan, pelaku berinisial D, 57, menembak AKP Ulil Rianto Ansari. Setelah melakukan penembakan langsung kabur menggunakan mobil dinas Polres Solok Selatan. Polisi sementara sudah mengamankan barang 2 selongsong peluru dan 2 saksi kejadian penembakan pada AKP Ulil Rianto. Menurut informasi yang didapatkan Tribun Batam.id pada Selasa, tanggal 22 November tahun 2024, kejadian bermula ketika Satreskrim Polres Solok Selatan melakukan penangkapan pada pelaku tambang. Pelaku tambang diperiksa dan dimintai keterangan di ruang Reskrim Polres Selatan.
Ketika beberapa personel berada di dalam ruangan, terdengar 2 kali suara tembakan dari luar. Personel polisi langsung memeriksa kondisi luar. AKP Ulil Rianto Ansari sudah terkena tembakan dan terkapar tidak bergerak. Beberapa polisi melihat dia mengendarai mobil dinas Isuzu D-Max pergi dari Polres Solok Selatan. Saat terjadi penembakan, hanya terdapat AKP Ulil Rianto Ansari dengan pelaku di lokasi kejadian. AKP Ulil Rianto Ansari langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Padang. Sedangkan dia yang kabur, polisi sedang berupaya melakukan pencarian dan pengejaran. Hingga berita ini diturunkan belum ada pernyataan resmi dari Polsek Solok Selatan terkait kondisi AKP Ulil Rianto Ansari. Yang kita temukan adalah peristiwa saat ini yang pastinya kami menyampaikan turut berbela-sungkawa yang sangat mendalam terhadap anggota kami sendiri, perwira kami sendiri, yang pastinya juga keluarga besar atas peristiwa yang terjadi ini. Peristiwa singkatnya adalah belum bisa kami rilis secepat ini untuk secara detail, tetapi secara umum kami akan meluruskan, mengingat pemberitaan sudah cukup banyak dari beberapa media yang nanti khawatir dari pemberitaan itu akan membias dan tidak fokus pada peristiwa yang terjadi. Sehingga berita yang kami sampaikan ini adalah A1, karena kami sudah mendalami sejak tadi malam, sejak peristiwa terjadi pukul 00.15 waktu Indonesia Barat sampai detik ini kami mengikuti dan terus melakukan pendalaman walaupun yang bersangkutan sedang dalam pemeriksaan. Disampaikan bahwa pada minggu-minggu ini dan juga hari-hari sebelum peristiwa ini terjadi, salah satu Polres sedang melakukan penegakan hukum terhadap pekerjaan tambang yang diduga ilegal. Jenisnya adalah penambangan sirtu atau galian C. Kita sebut galian C di wilayah Solok Selatan, di wilayah hukum Polres Solok Selatan, yang dilakukan oleh jajaran Reserse Kriminal Polres Solok Selatan yang dipimpin oleh AKP Ulil, yang bersama-sama anggota sudah beberapa kali menindak secara tegas pelaku kejahatan jenis ini yang tanpa izin, karena beberapa di antaranya memang berizin, tetapi kita juga sedang mendalami sampai detik ini yang mendapatkan tindakan atau upaya hukum ini adalah yang berizin atau tidak berizin, karena dari beberapa kami akui ada izin untuk galian C ini, tetapi satu sisi pastinya juga memunculkan pro dan kontra di saat penegakan hukum itu dilakukan. Di dalam pelaksanaan kegiatan ini, tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami, juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Ini sesuatu yang tidak kami duga, karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan terhadap AKP Ulil itu sudah kami berikan penghargaan, apresiasi. Sudah 2 kali bertemu saya di ruangan maupun di rumah dinas. Di 2 hari kemarin juga bertemu lagi di saat ada rakernis